Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aziza Rizkiah, peserta Latsar golongan 3 dari BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas asinkronus pada agenda 2 tentang identifikasi potensi perilaku dan tindak pidana korupsi dalam lingkup tugas dan pekerjaan. Di sini saya Aziza Rizkiah SPD berprofesi sebagai seorang guru dengan jabatan guru kelas ahli pertama pada instansi pemerintah Kabupaten Banjar di SDN Sungkai 2. Identifikasi potensi perilaku dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan selaku aparatur sipil negara berdasarkan profesi. Kegiatan yang pertama, kegiatan sesuai dengan tupoksi berupa melaksanakan tugas sebagai seorang guru. Pada kegiatan ini berpotensi pada perilaku korupsi, yaitu korupsi waktu, mengisi sela-sela kegiatan mengajar dengan kegiatan yang tidak sesuai dengan tupoksi sebagai seorang guru. Nilai dasar anti korupsinya yang pertama tanggung jawab. Uraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik. Artinya, selain mengajar di dalam kelas, guru juga berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap kompetensi yang telah dicapai oleh anak didiknya, serta kesulitan belajar yang mereka alami. Selain itu, guru pun dihimbau untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta karakteristik peserta didiknya. Nilai dasar anti korupsi yang kedua yaitu kedisiplinan. Uraiannya, sebagai seorang guru, saya harus disiplin dalam menggunakan waktu saya dalam kegiatan belajar mengajar, seperti masuk kelas tepat waktu dan tidak meninggalkan kelas sebelum jam pelajaran berakhir. Kegiatan yang kedua, penugasan dari pimpinan sebagai bendahara BOS. Potensi tindak pidana korupsi yaitu merugikan keuangan negara dan potensi perilaku korupsi berupa pemalsuan nota dan kwitansi. Nilai dasar anti korupsi yang pertama jujur. Uraiannya, dalam menggunakan anggaran dana BOS, saya harus merealisasikan dana tersebut sesuai dengan juknis yang ada dan sesuai dengan RKAS yang sudah dirancang. Nilai dasar yang kedua, nilai dasar tanggung jawab. Dalam menggunakan anggaran dana BOS, saya akan mempertanggungjawabkan semua pembelanjaan dan pengeluaran dari dana BOS yang harus sesuai dengan juknis dan RKAS yang sudah dirancang. Nilai dasar anti korupsi yang ketiga yaitu keberanian. Memiliki jabatan sebagai bendahara BOS, saya harus berani menolak jika ada rekan kerja baik pimpinan ataupun yang lainnya yang mengajak saya untuk menyalahgunakan anggaran BOS yang ada. Kegiatan yang ketiga, penugasan dari pimpinan sebagai operator data. Potensinya pada perilaku korupsi yaitu pemalsuan data. Nilai dasar anti korupsi yang pertama kejujuran. Uraiannya, dalam penginputan data, saya harus menginput data sesuai data nyata. Misal, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi guru untuk mendapatkan gelar sertifikasi. Tak jarang membuat kita mengabaikan nilai-nilai kejujuran.
Memanipulasi masa kerja serta membuat tanda tangan palsu kerap kali dilakukan demi mendapatkan selembar sertifikat sebagai pendidik. Nilai dasar yang kedua yaitu tanggung jawab. Dalam jabatan sebagai operator data, saya harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya input dan memastikan data-data tersebut sesuai dengan data real. Nilai dasar yang ketiga, keberanian. Memiliki jabatan sebagai operator data, saya harus berani menolak jika ada rekan kerja baik pimpinan ataupun yang lainnya mengajak saya untuk memalsukan data. Selanjutnya pada tahapan rancangan aktualisasi. Di sini saya Aziza Rizkiah, profesi sebagai seorang guru dengan jabatan guru kelas ahli pertama pada instansi pemerintah Kabupaten Banjar di SDN Sungkai 2. Nomor daftar hadir saya pada kegiatan Latsar ini adalah 03. Kegiatan yang pertama, kegiatan sesuai tupoksi saya berupa melaksanakan tugas seorang guru. Tahapan kegiatannya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Output atau hasil kegiatan, keberhasilan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar yang dibuktikan dengan nilai. Keterkaitan substansi mata pelatihan dengan nilai-nilai dasar aneka. Dalam melaksanakan tugas sebagai seorang guru, saya harus disiplin dalam menggunakan waktu saya dalam kegiatan belajar mengajar, seperti masuk kelas tepat waktu dan tidak meninggalkan kelas sebelum jam pelajaran berakhir. Saya juga harus memastikan semua tugas utama saya sebagai guru berupa mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sudah saya lakukan dengan baik. Artinya, selain mengajar di dalam kelas, saya juga berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap kompetensi yang telah dicapai oleh anak didik, serta kesulitan belajar yang mereka alami. Dalam hal ini, nilai-nilai dasar yang saya aktualisasikan adalah nilai dasar yang pertama, akuntabilitas berupa komitmen saya dalam pelaksanaan KBM. Yang kedua, nasionalisme. Pada nilai sila kedua, dengan sikap memberikan perlakuan yang sama kepada peserta didik tanpa memandang dari sisi status sosial peserta didik tersebut. Yang ketiga, etika publik berupa nilai dasar dalam menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, komitmen mutu berupa nilai dasar berorientasi pada mutu, yaitu setiap kegiatan atau program yang dilakukan untuk pencapaian standar mutu berupa keberhasilan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, anti korupsi berupa nilai kedisiplinan. Kontribusi terhadap visi misi organisasi. Dengan melaksanakan tugas sebagai seorang guru dengan baik, maka dapat mendukung pencapaian visi pada indikator berprestasi dalam penilaian akademik sesuai standar nasional. Penguatan nilai-nilai organisasi, dalam hal ini penguatan nilai organisasi berupa profesional. Kegiatan yang kedua, penugasan dari pimpinan sebagai bendahara BOS. Tahapan kegiatan, mempelajari juknis sesuai tahun anggaran berjalan, membuat RKS sesuai dengan juknis yang berlaku, membelanjakan dana sesuai dengan RKS, membuat laporan pertanggungjawaban. Output atau hasil kegiatan berupa laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan juknis dan RKS yang sudah dirancang. Keterkaitan substansi mata pelatihan dengan nilai-nilai dasar aneka dalam menggunakan anggaran dana BOS harus sesuai dengan juknis yang ada dan RKS yang sudah dirancang untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan anggaran. Dalam hal ini,
Nilai-nilai dasar yang saya aktualisasikan adalah nilai dasar. Yang pertama, akuntabilitas berupa transparansi dalam laporan penggunaan anggaran. Yang kedua, nasionalisme pada nilai sila pertama. Dengan keimanan kita kepada Allah, maka hati kita dapat menolak untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Yang ketiga, etika publik berupa nilai dasar mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Yang keempat, komitmen mutu berupa nilai dasar efektif, artinya penggunaan dana tepat sasaran. Yang kelima, anti korupsi berupa nilai kejujuran. Kontribusi terhadap visi misi organisasi dengan melaksanakan tugas sebagai bendahara BOS dengan baik dan benar, maka dapat mendukung pencapaian visi pada indikator menjalankan kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Penguatan nilai-nilai organisasi, dalam hal ini terjadi penguatan nilai organisasi berupa integritas. Kegiatan yang ketiga, penugasan dari pimpinan sebagai operator data. Tahapan kegiatan, input data, dan upload berkas fisik. Output atau hasil kegiatan berupa akun data. Keterkaitan substansi mata pelatihan dengan nilai-nilai dasar aneka. Dalam penginputan data, sebagai operator data harus menginput data sesuai data real. Harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang diinput dan memastikan data-data tersebut benar adanya. Dalam hal ini, nilai-nilai dasar yang saya aktualisasikan adalah nilai dasar yang pertama, akuntabilitas berupa tanggung jawab. Yang kedua, nasionalisme pada nilai sila pertama. Dengan keimanan kita kepada Allah, maka hati kita dapat menolak untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Ketiga, etika publik berupa nilai dasar mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang keempat, komitmen mutu berupa nilai dasar efisien, artinya tepat guna. Yang kelima, anti korupsi berupa nilai kejujuran. Kontribusi terhadap visi misi organisasi. Dengan melaksanakan tugas sebagai operator data dengan baik dan benar, maka dapat mendukung pencapaian visi pada indikator menjalankan kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Penguatan nilai-nilai organisasi. Dalam hal ini terjadi penguatan nilai organisasi berupa integritas. Demikian pemaparan tugas saya pada tugas asinkronus agenda 2. Salah hilap saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.